Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Walhamdulillahilladzi qad amarna bil ukhuwah wa ta'awun wa nahana 'anit tafarruqi wa tanazu'. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tunjina min 'adzabillah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'da, fa ya ayyuhal ikhwah akhuthukum wa nafsi ala ta'atillah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda rasulillahi nabiyina wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalimatul syukri alhamdulillah. Setiap saat, setiap keadaan senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Luasnya nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita tak terhingga. Pasti kita tak akan mampu untuk menghitungnya. Di hari Jumat yang penuh barokah ini kita berdoa, bermunajat, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diri kita, keluarga kita, kaum muslimin dan negeri kita Indonesia, agar Allah senantiasa melindungi dan memberkahi. Amin ya rabbal alamin. Kepada Nabi Muhammad kita bersolawat, mencintainya, mengamalkan tuntunannya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, agar kita bahagia, selamat dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Jamaah salat Jumat Masjid Al-Furqan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa Ramadan sudah diambang pintu. Itu artinya kita bersiap diri untuk menjamu kedatangan bulan berkah Ramadan. Idza jaa Ramadhanu futihat abwabul jannati wa ghuliqat abwabun nari wa sufidatis syayatin. Ketika Ramadan tiba, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan dibelenggu. Itu artinya suasana iman begitu kuat. Gerak syaitan dibatasi dengan iman, maka beruntunglah orang-orang yang beriman diseru untuk menunaikan ibadah puasa Ramadan agar dapat meraih gelar tertinggi, yaitu la'allakum tattaqun, menjadi insan yang bertakwa. Sepenggal waktu yang tersisa, insya Allah sepekan lagi, kita harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Sebab tidak ada jaminan kita masih bertemu dengan esok pagi. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan tidaklah ada seorang pun yang tahu dengan pasti apa yang akan dia lakukan esok pagi. Tak pula ada seorang pun yang tahu di bumi mana dia akan mati. Quran surat Luqman surat yang ke-34 ayat terakhir. Surat yang ke-31 surat Luqman ayat yang terakhir. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita berusaha sekuat tenaga untuk mempersiapkan diri sebaik-baiknya menyambut dan menjamu Ramadan. Secara garis besar setidaknya 4 hal bisa kita lakukan. Yaitu yang pertama, isti'dadul ilmi, persiapan ilmu. Di antara ilmunya adalah hendaknya kita berhati-hati, sebab ada orang berpuasa gugur kewajibannya tapi tidak mendapatkan pahala yang sempurna disebabkan karena tak mampu untuk menjaga lidahnya. Padahal di hari kiamat nanti puasa itu akan bersaksi
Ya Allah, hamba-Mu ini menahan lapar dahaga dan syahwatnya, maka berilah syafaat untuknya. Ini diantara ilmunya. Tentunya kita sudah mendapatkan tarhib Ramadan, apa yang diwajibkan, disunahkan, dan menghindari hal-hal yang tidak bermanfaat, yang dikhawatirkan pahalanya lenyap, hanya mendapatkan sekedar lapar dan dahaga saja. Ruba shaimin laisa lahu min syamil wal atas. Berapa banyak orang yang puasa namun hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Ini ringkasnya istidadul ilmi. Yang kedua disebut istidadul jismi, yaitu persiapan jasmani atau fisik. Rasulullah mengajarkan kepada kita di bulan Syaban untuk banyak berpuasa. Insyaallah kita sudah menunaikan kesempatan puasa di bulan Syaban dan masih ada sejikal waktu yang tersisa. Tentu puasa di bulan Syaban tidak wisol hingga nyambung bulan Ramadan. Ada jeda waktu bagi kita. Maka yang belum sempat berpuasa di bulan Syaban ini masih bisa melakukan puasa esok hingga hari Rabu. Mengantisipasi ada jeda waktu untuk masuknya bulan berkah Ramadan. Ini ringkasnya yang kedua. Yang ketiga adalah istidadu ruhiyah. Ruhiyah adalah rohani. Hendaknya kita semakin menghambakan diri kepada Allah, bertobat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, mengisi malam-malam kita dengan banyak bermunajat. Setelah kita menunaikan sholat tahajud yang menjadi kebiasaan kita, kemudian berzikir hingga datang kumandang fajar. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Mereka itu sedikit sekali tidur pada waktu malam, jelang datang waktu fajar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah ketika kita banyak melakukan perbuatan salah, khilaf maupun dosa, Allah akan mengampuni kita saat kita sungguh-sungguh melakukan taubat dan nasuha. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surat Al-Furqan, surat yang ke-25 ayat di nomor 70. Illa man taba wa amana wa amila amalan sholihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman kepada Allah dan beramal solih, maka Allah akan merubah kehidupannya menjadi lebih baik. Perbuatan buruknya akan terhapus, tertutup. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Oleh karena itu siapapun yang hari ini masih bergelimang di lautan maksiat dan dosa, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Momen Ramadan yang begitu mahal, begitu besar sudah menanti kita. Semoga kita bisa bertemu dengan Ramadan dan menunaikan ibadah puasa Ramadan sebaik-baiknya, lebih baik dibandingkan yang pernah kita telah jalani di kesempatan masa lalu kita. Ini ringkasnya persiapan rohani. Tentunya tidak terlepas bagaimanakah hubungan vertikal dan horizontal kita kepada makhluk. Maka tidak ada salahnya ketika kita melakukan introspeksi diri. Adakah beban hati di antara kita, yaitu lepasnya persoalan di antara kita dengan saling bertegur sapa, mengingatkan, membangun silaturahmi. Jangan sampai masuk Ramadan masih menyimpan dendam kepada saudaranya. Walaupun meminta maaf itu tidak harus datangnya bulan Ramadan. Karena yang paling penting orang beriman mengambil manfaat, memaafkan itu pahalanya luar biasa. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala bagi para pemaaf, pahala yang sangat luas. Quran surat Asy-Syura, surat yang ke-42 di ayat nomor 40. Wa jazaa'u sayi'atun mithluha faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbu dzalimin. Balasan sebuah perbuatan buruk adalah perlakuan yang setimpal. Memang boleh kita membalas kezaliman seseorang, boleh, asalkan setimpal. Namun bagaimana mengukur yang setimpal itu? Karena ketika kita membalas kezaliman seseorang berujung dengan pelampiasan yang jatuhnya adalah kezaliman baru. Maka barang siapa yang dizolimi, disakiti, kemudian dia memaafkan orang yang menyakitinya, berbuat baik kepadanya, maka pahalanya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah salah satu karakter ahli takwa, wal afina 'anin nas, yaitu memaafkan kesalahan orang lain. Terakhir yang keempat, persiapan yang kita lakukan adalah istidadul mali, yaitu persiapan harta atau finansial.
inilah saatnya kita sudah mulai menghitung berapa zakat yang mesti kita keluarkan tahun ini. Setelah sampai nisab dan haulnya, harta harus dibersihkan. Mudah sekali bagi orang yang ingin mendapatkan kemuliaan hidupnya. Kaya boleh asalkan berzakat, kaya boleh asalkan bertakwa. La ba'sa bil ghina liman ittaqallaha. Namun sebaliknya, ketika harta tidak digunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka ancaman berat telah menantinya. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu innahu ajrun adzim. Sesungguhnya di dalam hartamu dan anak-anakmu merupakan cobaan, di sisi Allah lah ganjaran yang besar. Momentum Ramadan yang luar biasa, pahalanya yudha'ifu liman yasha, tak terhingga. Inilah pesan moral, pesan spiritual untuk kita renungkan, bekal untuk menyambut dan menjamu bulan berkah Ramadan. Semoga Allah mengabulkan doa kita semua, dipertemukan kita dengan bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini. Wal asri innal insana lafi khusrin illa ladina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Ma'asyiral mu'minin i'lamu innallaha ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah dengan orang-orang yang benar. Orang yang benar disebut ahlul khair. Mereka pecinta ilmu, perindu surga, ahli ibadah, ahli taat, ahli taubat, ahli syukur, ahli sabar, ahli Quran, ahli silaturahmi, ahli kebaikan. Insya Allah mereka di majlis ilmu taman surga. Semoga kita pun termasuk di dalamnya. Alangkah bahagianya jika persahabatan karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah juga karena Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan kelak kita bisa sehidup sesurga. Renungkan surat cinta Allah Subhanahu wa taala, Quran surat Ar-Ra'd, surat yang ke-13 ayat di nomor 23-24. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Salamun alaikum bima sabartum fan ni'ma uqbadar. Surga Aden yang masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang yang soleh adalah mereka orang tuanya, pasangan hidup suami istri dan anak keturunannya. Di setiap pintu surga malaikat mengucapkan kalimat yang menenteramkan jiwa, kalimat cinta. Selamat sejahtera atas kesabaranmu. Inilah akhir kesudahan yang tak bertepi. Engkau menjadi penduduk surga. Semoga orang tua kita ahli surga, amin. Semoga kita dan istri kita ahli surga, amin. Semoga anak keturunan kita ahli surga, amin. Bersama dengan orang-orang soleh kelak, amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghitsu nas'aluka al-'afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Rabbana ighfir lana
wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Ya Allah, ya Tuhan kami, pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan, sampaikan umur kami di bulan Ramadan, dan terimalah amal-amal kami nanti di bulan Ramadan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali Engkaulah yang memudahkan dengan kehendak-Mu ya Allah. Semua urusan kami, semua hajat kami menjadi mudah ya Allah. Ya Rabb, ya Tuhan kami, anugerahkan untuk kami semua keluarga Rabbani dalam kehidupan yang membahagiakan rumah tangga kami, sakinah, mawaddah warahmah ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami, kepadamu kami bernaung dan berlindung ya Allah. Kepadamu kami mohon pertolongan. Jangan Kau uji kami dengan beban yang kami tak mampu untuk memikulnya ya Allah. Ya Rabb, ya Tuhan kami, jadikan akhir hayat kami nanti termasuk orang-orang yang Engkau beri gelar husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami rizki taubat nasuha sebelum kematian menimpa kami ya Allah. Allahumma rzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau yang membolak-balikkan hati kami ya Allah. Tetapkan hati kami kepada agama-Mu ya Allah. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah pada Rabb Tuhanmu dengan ampunan dan keredaan. Masuklah ke dalam barisanku dan masuklah ke dalam surgaku. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi Rabbil alamin. Aqimis salat.